Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erliada Erwan Putri, NIM 191FI03011. Di sini saya akan menampilkan video mengenai penyuluhan pola hidup sehat pada lansia di keluarga Bapak Rozak. Bapak Rozak sendiri tinggal bersama istrinya yang berusia 50 tahun dan anaknya yang berusia 32 tahun. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Bapak Rozak karena beliau memiliki umur yang sudah termasuk ke dalam umur lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianda, mahasiswa Universitas Bakti Kencana. Di sini akan melakukan penyuluhan terhadap keluarga Bapak dan kebetulan Bapak ya di sini yang lansia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pola hidup sehat yang tujuannya agar Bapak mengetahui pola hidup sehat di masa tua. Ini Bapak bisa dilihat ada leafletnya. Untuk lansia dia digolongkan menjadi 3 Pak. Ada menurut WHO dan ada menurut Kemenkes RI. Yang pertama ada namanya usia elderly, itu sekitar 60 sampai 75 tahun. Yang kedua ada old, usia 76 sampai 90 tahun. Very old, usianya lebih dari 90 tahun. Nah, kalau menurut Kemenkes RI itu ada namanya usia pra, yang itu sekitar umur 45 sampai 59 tahun. Ada lanjut usia 60 sampai 69 tahun dan ada juga yang namanya lanjut usia resiko tinggi, itu lebih dari 70 tahun. Kalau boleh tahu Bapak umurnya berapa ya, Pak? 61. Nah, kalau menurut WHO berarti Bapak masuknya ke elderly. Kalau menurut Kemenkes itu Bapak masuknya ke lanjut usia ya, Pak ya. Di situ juga ada namanya ciri lansia sehat. Yang pertama, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi Bapak masih melakukan semuanya sendiri. Terus yang kedua adanya aktivitas hidup sehari-hari yang masih penuh. Jadi Bapak tiap hari itu masih berkegiatan atau bersosialisasi. Terus ada juga perubahan nih Pak dengan tubuh manusia ketika Bapak ada di proses menua. Yang pertama, kulitnya menjadi lebih tipis dan tidak elastis atau biasa disebut dengan keriput ya Pak ya. Yang kedua ada rambut rontok dan biasanya warnanya berubah menjadi lebih putih. Terus jumlah dan fungsi ototnya juga berkurang. Dari yang muda dia biasanya ototnya lebih menyusut atau lebih kecil. Terus yang keempat ada namanya arteriosklerosis atau kekakuan pembuluh darah. Dan yang terakhir juga kalau Bapak sering dengar osteoporosis, itu tulang-tulang keropos. Terus selanjutnya ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat pada lansia ya Pak ya. Yang pertama, mengurangi konsumsi gula. Kalau sudah lanjut usia biasanya harusnya konsumsi gula itu dikurangi ya Pak ya, biar Bapak waktu usia tuanya tidak mengalami yang namanya diabetes mellitus atau obesitas. Terus membatasi makanan yang mengandung lemak. Kalau bisa makanan yang berlemak itu dihindari. Kalau mau misalnya sedikit aja ya Pak ya. Terus banyak makan sayur dan buah. Karena sayur dan buah ini sumber vitamin Pak. Kalau bisa makanan tuh udah makan ya sayur, terus nanti siang nyemilnya buah gitu Pak. Terus jangan lupa Pak mengontrol tekanan darah. Kalau bisa ya minimal sebulan sekali, tapi lebih baik ya sebulan 2 kali atau 3 kali mengontrol tekanan darahnya. Terus Bapak juga harus menghentikan merokok dan tidak minum alkohol. Kalau boleh tahu Bapak merokok atau tidak ya? Tidak. Oh, itu berarti Bapak sudah menghindari ya Pak ya? Terus udah gitu Bapak juga harus aktif dalam berorganisasi atau melakukan bersosialisasi ke kerabat, tetangga. Bapak juga harus kayak jalan-jalan atau Bapak kalau punya hobi lakuin hobinya. Terus udah gitu Bapak juga harus menghindari stres ya Pak, karena kalau biasanya orang yang stres itu gampang terkena penyakit jantung atau pembuluh darah. Terus Bapak juga harus istirahat yang cukup, minimal banget nih Pak ya, 5 atau enggak 6 jam sehari. Terus ada nih Pak di sini pesan gizi seimbang pada lansia. Yang pertama itu makan aneka ragam makanan. Jadi Bapak kalau makan tuh jangan cuma nasi sama lauk satu, kalau bisa ada sayurannya, ada proteinnya kayak misalnya telur. Terus Bapak juga kalau bisa sayurannya dibanyakin ya Pak ya kalau bisa ya. Terus nanti makan buah juga. Terus udah gitu
makan makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Itu tuh sumber energi itu kan dari karbohidrat ya Pak ya. Atau biasanya kita kalau orang Indonesia makan nasi. Kalau misalnya nasi kalau bisa diubah jadi nasi merah ya Pak ya. Kalau bisa menghindari beras-beras yang putih yang biasa ya Pak ya, untuk mengurangi konsumsi gula, karena yang putih tuh, nasi yang biasa kita makan yang putih tuh gulanya lebih banyak daripada nasi merah. Terus udah gitu membatasi konsumsi lemak dan minyak ya, seperti yang tadi sudah ini, kita harus menghindari konsumsi lemak sama minyak, kalau bisa dihindari kalau bisa. Kalau misalnya belum bisa dihindari ya dikurangi lah ya Pak ya. Sudah gitu makan makanan sumber zat besi, itu biasanya daging-daging merah ya Pak, itu Bapak harus makan lah biar nggak anemia. Kalau misalnya orang udah anemia misalnya dia pucat, terus dia lemah, matanya suka berkunang-kunang, itu biasanya tanda-tanda anemia. Terus yang selanjutnya ada biasakan makan pagi-pagi apa ya, sarapan itu bagus buat lansia. Terus jangan lupa minum air bersih, minum air yang cukup ya Pak ya. Airnya tuh minimal 1,5 liter sehari, apa itu sehari atau 8 gelas. Jangan lupa juga ya Pak ya, yang terakhir ya, lakukan aktivitas fisik, olahraga, jalan-jalan di sekitar rumah, atau Bapak kalau misalnya mau lari, jogging, boleh. Terus Bapak nih ada pesan selain pesan di atas tadi, ada juga Bapak harus menghindari minum alkohol ya, kalau bisa jangan Pak. Terus jangan lupa membaca label makanan. Jadi Bapak kalau lihat makanan harus dibaca kandungannya kalau bisa ya Pak ya. Karena nih kalau Bapak melakukan pola hidup sehat yang tadi, banyak manfaatnya Pak ya. Misalnya nih, yang pertama hidupnya menjadi lebih tenang. Terus udah gitu Bapaknya lebih ceria, lebih sehat. Karena lebih sehat, lebih ceria, Bapaknya keberadaannya juga diakui karena Bapak sering bersosialisasi. Kebugaran tubuh terjaga, itu karena Bapak sering olahraga nih. Terus terhindar dari penyakit berbahaya, misalnya kayak diabetes, jantung. Kan biasanya kalau misalnya udah tua kan gampang terkena penyakit itu ya Pak ya. Bapak kalau pola hidupnya sehat bisa menghindari penyakit itu. Terus Bapak juga bisa mengurangi stres dan kecemasan di masa tua. Terus gangguan kesehatan juga cepat diketahuinya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sakit atau apa, Bapak jadi lebih tahu gitu kalau misalnya Bapak pola hidupnya sehat. Kira-kira ada yang mau ditanyain Pak? Kalau misalkan saya mengalami suatu kejadian musibah yang menyedihkan, akan mengganggu pola hidup saya. Lalu bagaimana untuk saya bisa menjaga hidup saya agar tetap sehat? Kalau misalnya Bapak stres ya, terkena masalah, kan Bapak tinggal sama keluarga. Kalau bisa dibicarakan sama keluarganya, diceritakan masalahnya. Siapa tahu keluarganya walaupun setidaknya tidak memberi masukan, tapi Bapaknya tidak menyimpan sendiri. Kalau misalnya Bapak nggak mau cerita nih, Bapak bisa mengalihkan perhatian, misalnya dengan jalan-jalan, relaksasi, terus bersosialisasi sama kerabat, teman. Kan biasanya suka ngobrol ya Pak ya, kalau misalnya lagi sosialisasi biasanya suka lupa. Terus Bapak juga kalau punya hobi bisa lakuin hobinya. Jadi Bapak kalau misalnya ada masalah terus ngobrol atau mengalihkan perhatian, itu kan jadi stresnya menurun. Siapa tahu masalah Bapak lebih bisa gampang teratasi kalau misalnya Bapak nggak stres ya Pak. Selain itu Pak, ada yang kurang jelas atau masih mau ditanya lagi? Buat saya sudah cukup semuanya. Oh yaudah, kalau gitu sekian ya penyuluhan hari ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh disimpan aja Pak.